Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali dalam acara Renungan Pagi Spiritual Life. Dan pagi ini ayat yang menjadi dasar perenungan kita terambil dari Matius 13 ayat 53 sampai 58. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini bagi Bapak Ibu Saudara. Setelah Yesus selesai menceritakan perumpamaan itu, ia pun pergi dari situ. Setibanya di tempat asalnya, Yesus mengajar orang-orang di situ di rumah ibadah mereka. Maka takjublah mereka dan berkata, dari mana diperolehnya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat itu? Bukankah ia anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas? Dan bagaimanakah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama kita? Jadi dari mana diperoleh semuanya itu? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat yang diadakannya di situ. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam perikop yang baru saja kita baca, diceritakan bahwa pada suatu saat Kristus pergi ke tempat asalnya, yaitu kota Nazaret. Di sana ia mengajar orang-orang di rumah ibadah. Pada saat itu, orang-orang Nazaret tersebut menjadi takjub melalui pengajaran Yesus. Namun, pada waktu yang sama mereka pun mulai mempertanyakan otoritas yang dimiliki oleh Kristus. Dan mereka menghubungkan otoritas itu dengan latar belakang dirinya. Siapakah saudaranya, orang tuanya, pekerjaannya, dan seterusnya. Dan pada akhirnya, mereka sampai kepada sikap atau kesimpulan bahwa mereka harus menolak dia. Dan mereka pun melakukan itu. Mereka menolak Kristus karena latar belakangnya. Saudara, hal penting yang dapat kita pelajari dari perikop ini adalah bagaimana Kristus menghadapi penolakan. Di mana Kristus tidak terganggu dengan penolakan orang-orang Nazaret, dan dia terus melanjutkan pelayanannya. Ia tidak menghentikan pelayanannya hanya karena ada orang-orang yang tidak suka dengannya. Ia juga tidak menyimpan kepahitan dan kebencian terhadap mereka hanya karena mereka tidak mendukung pelayanannya dan meragukan otoritasnya. Kristus tetap melakukan pelayanannya meskipun ada orang yang menolaknya. Saudara, mental seperti inilah yang harus kita lakukan sebagai seorang pelayan Tuhan. Dalam bentuk pelayanan apapun, jangan biarkan sikap orang lain membatalkan pelayanan kita kepada Tuhan. Mungkin dalam melayani saudara pernah ditolak atau tidak dihormati oleh orang lain, atau mungkin pelayanan saudara diabaikan. Namun, janganlah meninggalkan pelayanan saudara kepada Tuhan hanya karena ada orang yang tidak puas atau tidak menyukai pelayanan saudara. Saudara, jangan biarkan kesalahan manusia membuat kita meninggalkan Tuhan. Saudara, marilah kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Saudara, bagaimana sikap saudara setiap kali saudara mengalami penolakan pada saat saudara melayani Tuhan? Apakah saudara mengalami sakit hati dan berpikir untuk meninggalkan pelayanan saudara? Jika iya, marilah saudara ambil waktu sejenak untuk mendoakan hal tersebut. Berdoalah agar Tuhan memberikan saudara kemampuan untuk melayani dengan berfokus kepada Tuhan.
Saudara percayalah bahwa Tuhan sudah memberikan anugerah dan kekuatan bagi saudara untuk bisa menghadapi penolakan di dalam pelayanan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami bersyukur buat semua kasih dan karunia bagi kami Tuhan Yesus. Terima kasih karena Engkau menjaga dan melindungi kami dari malam sampai pagi hari ini. Dan pagi hari ini jika kami telah mendengarkan firman Tuhan tentang bagaimana Engkau menghadapi penolakan, Engkau ajar kami Tuhan supaya kami boleh mengikuti teladan-Mu Tuhan, sehingga dimanapun kami ada, apapun penolakan yang kami alami, apapun tantangan yang kami alami, tidak membuat kami mundur dari pelayanan kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Biarlah semua yang kami kerjakan hari ini mempermuliakan nama-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa Surgawi. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, selamat pagi, selamat beraktivitas dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.